Saudara, jelang perhelatan Piala Dunia U17, polemik dan isu politisasi renovasi Stadion Jakarta International Stadium atau JIS sebagai arena pertandingan pun mencuat. Menteri PUPR menilai JIS belum sesuai standar FIFA dan butuh renovasi. Sementara, juru bicara Anies Baswedan menyebut rencana pemerintah merenovasi JIS adalah unsur politisasi. Akan tumbuh Pak, cuma gini, tapi memang benar di pasir ini. Betul, kalau ini sudah betul Pak, ini udah betul. Ketebalan. Cuma ini memang, ini sistemnya betul Pak. Jadi ada dua sistem yang hibrid. Ada tuduhan ini politik ya, biarin aja, saya sih nggak mau pusing kalau saya kan kerja profesional dan saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga. Jelang perhelatan Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang, polemik dan isu politisasi renovasi Stadion Jakarta International Stadium JIS sebagai arena pertandingan mencuat. Pasalnya, tinjauan Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Hartono pada 4 Juli lalu dinilai mengkritisi stadion era Anies Baswedan. Menteri PUPR menyebut JIS belum sesuai standar FIFA dan butuh direnovasi menggantikan Stadion Gelora Bung Karno yang disebut akan digunakan konser band Coldplay November mendatang. Menurut Menteri PUPR, ada 3 hal yang jadi perhatian dari stadion berkapasitas 82.000 penonton ini. Pertama, akses menuju stadion. Saat ini hanya 1 akses yang dibuka. Kedua, lahan parkir yang minim. Berdasarkan pengalaman perhelatan konser di JIS beberapa waktu lalu, penonton mengalami kesulitan keluar stadion. Ketiga, rumput lapangan. Satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA. Akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya 1. Menurut saya ini berbahaya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Ya, akan kita tambah lagi 5 akses lagi ya, untuk jembatan-jembatan penyeberangan. Karena kemarin pengalaman Cek Mania ada banyak yang parkir di Ancol. FIFA sendiri memberikan panduan standar, misalnya waktu aman evakuasi dari bangku penonton 8 menit atau maksimal 2,5 menit jika terjadi kebakaran. Selain itu, FIFA membolehkan penggunaan rumput alami, hibrida, termasuk rumput sintetis. Saat ini, JIS menggunakan rumput jenis hibrida yang juga dipakai klub-klub top Eropa. Kendati jenis rumput yang dipakai JIS sudah sesuai standar FIFA, namun Direktur Karya Rama Prima selaku vendor yang menginspeksi lapangan JIS, Kamal Mustaqim menilai rumput JIS kekurangan sinar matahari hingga mempengaruhi kualitasnya. Rumput itu makhluk hidup, butuh sinar matahari, butuh air untuk fotosintesa memberikan makan. Nah, air tidak terpenuhi dikarenakan akarnya datar, matahari yang tidak cukup, itu saja masalahnya. Sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan JIS pun menjadi sorotan. Salah satunya perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris Buro Happold. Dalam pernyataan resmi, Buro Happold menegaskan mereka tidak diminta dan tidak pernah mendesain JIS. Mereka juga tak terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Namun, Buro Happold mengaku memang diminta oleh Jakarta Konsultindo atau Jakkon untuk membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra menyebut rencana pemerintah merenovasi JIS berlebihan. Ia juga menilai pernyataan dibuat untuk menyerang Anies sebagai calon presiden. Menilai bahwa rencana pemerintah untuk melalui Kementerian PUPR untuk renovasi rumput JIS yang biayanya sudah disebutkan sekitar 6 miliar itu berlebihan ya, dan potensial merugikan keuangan negara atau penghamburan keuangan negara. Bagi saya ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon presiden Anies Baswedan. Ketua PSSI Erick Thohir membantah ada motif politik di balik renovasi JIS. Ada tuduhan ini politik ya, biarin aja, saya sih nggak mau pusing kalau saya kan kerja profesional dan saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga. Ya.
track record saya di olahraga udah cukup lama lah. Di basket, di sepak bola, apa segala. Enggak lah. Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer, menilai politisasi wajar terjadi di tahun-tahun politik. Namun, ia mengingatkan jangan sampai urusan politik kembali merugikan sepak bola Indonesia. Menguatnya aroma politik ini gitu kan bisa jadi misalnya Pak Erick membantah karena kebetulan yang sebelah Pak Anies Baswedan akan maju sebagai capres, kemudian Pak Anies Pak Erick Thohir kemungkinan lagi digadang-gadang menjadi cawapres. Nah, ini akan menjadi ramai kalau kemudian misalnya pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 25 November nanti kedua-duanya mungkin akan maju gitu. Ini akan jadi ramai lagi. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai kemudian kita batal lagi jadi tuan rumah gara-gara dipolitisasi.